Yesus bilang, kamu kelihatannya baik, kamu bayar perpuluhan, kamu kasih persembahan, kamu rajin kasih sedekah, tapi sebetulnya itu cuma untuk menutupi keburukanmu gitu kan, supaya orang nggak lihat. Kalau harta yang dipakai untuk memberi persembahan atau harta yang dipakai untuk bersedekah itu sebetulnya diambil dengan cara yang tidak baik gitu loh. Tuhan bilang kamu merampas hak-hak anak yatim dan janda, kamu juga menindas orang lain ya, pegawai-pegawaimu gitu. Kamu menahan gaji orang yang bekerja kepadamu gitu. Jadi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat ayat yang kita baca pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya bukanlah sebuah larangan supaya kita ini gak usah kerja, gak usah cari uang, gak usah punya tabungan, gak usah punya simpanan, bukan gitu ya. Yang dilihat itu adalah bagaimana hatimu menempatkan harta yang ada padamu. Kita sudah diajarkan dari awal kemarin ya, di minggu pertama Bapak Pendeta sudah mengawali dengan pelajaran bahwa semua yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan. Semua yang kita punya itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola dengan penuh tanggung jawab dan dengan kesetiaan. Gitu. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus bicarakan di sini itu sebetulnya adalah sikap hati kita terhadap apa yang kita punya. Gitu ya. Bukan soal banyaknya yang kita punya atau sedikitnya yang kita punya, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana tanggung jawab kita untuk kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Gitu. Mau besar mau sedikit, bukan itu ukurannya. Gitu ya. Kita kaya atau miskin itu tidak menentukan status kita di hadapan Tuhan. Yang menentukan status kita di hadapan Tuhan itu adalah tanggung jawab dan kesetiaan kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu saat ini. Nah, itu tentang harta yang di bumi ya, Bapak Ibu, tentang harta di bumi yang Tuhan katakan itu bisa hilang, bisa rusak ya. Dan itu semua sifatnya hanya sesuatu yang sementara. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa menjadi kaya atau miskin itu bukanlah sebuah kesalahan ya, bukan juga dosa, tapi sikap hati kita terhadap apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita itulah yang bisa membuat kita itu dianggap baik atau dianggap bersalah oleh Tuhan, gitu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, tadi Tuhan menyebutkan harta di surga. Dan itulah yang Tuhan mau kita kumpulkan, gitu ya. Karena harta yang di surga itu nggak bisa rusak, nggak bisa diambil orang. Tadi saya katakan sekali punya kita, dia tetap punya kita. Nah tapi Bapak Ibu, ada yang membedakan harta yang di surga itu dengan harta yang di bumi ini selain itu. Ya, kalau tadi saya katakan kita sudah diajarkan oleh Bapak Pendeta bahwa semua